Satu, dua, tiga. 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 Satu. Tahu nggak tahu? Satu, dua. Satu, dua, tiga. 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 Satuannya di sini kolomnya tidak ditulis. Jadi ini ke kolom satuannya, bukan ke meter ya kalau di sini, karena kalau satuan muatan adalah kolom, gitu ya. Satuan sistem internasional muatan itu adalah kolom, gitu, bukan nano kolom. Jadi di sini filosofinya kenapa harus diubah ke kolom? Jadi supaya setara semuanya dalam satuan sistem internasional semua, gitu ya. Karena di sini memang satuan akhirnya juga di sini dalam satuan sistem internasional, gitu ya. Seperti itu. Jadi memang harus diubah, gitu ya. Ada lagi yang ditanya ini soal nomor 34 ini? Kak, itu K-nya 9 kali 10 itu ketetapan ya, Kak? Iya, tetapan. Ini K itu konstanta. Konstanta itu kalau sinonimnya bahasa Indonesia itu tetapan. Jadi memang angkanya tetap. Walaupun mungkin ini sebetulnya tergantung kondisi ya. Jadi tergantung kondisi. Ini sebetulnya kondisinya itu kalau dia di udara atau dia di ruang vakum gitu atau di ruang hampa. Ini kan nggak ada keterangan apa-apa. Apakah dia di dalam air atau di dalam minyak misalnya, itu nanti bisa beda tuh nilai K-nya gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya soal kayak gitu, tapi rata-rata ya kayak gini, rata-rata tidak ada keterangan apapun, berarti memang K-nya ini hafalin aja memang tetap. Jadi apapun jenis soalnya ya, kalau ini mau diganti-ganti gitu ya, selama soal tentang muatan seperti ini gitu ya, nanti masukkan ini bisa ke medan listrik, bisa juga ada yang di gaya listrik, yaitu yang kakiku robek-robek gitu, kaki 1 kilo per R kuadrat gitu. Nah, K-nya di situ kalau tidak ada keterangan apapun, mediumnya, tempat muatannya, ya berarti itu pasti nilai K-nya segini. Jadi tidak usah bingung-bingung lagi gitu ya, pasti segini gitu ya. Jadi langsung dari hafalan ya, ini dihafal saja. Ini kan gampang ya ngapalinnya ya. 9, walaupun ini pembulatan juga sebetulnya ya. 9 kali ini 10 pangkat 9. 9, 10 pangkatnya 9. Gitu ya. Jadi itu memang dari hafalan. Memang nggak ada di soal. Baik, ada lagi? Nomor 40 katanya, Kak. Kalau cukup mungkin cukup ya. Nggak ada yang nanya di ini, kakak belum lihat di chat ini. Nomor 40, Kak, punten. Kalau tidak ada mungkin gimana? Nomor 40 di chat ada yang... Oh, 40 boleh. 36 juga. Boleh. Baik, satu lagi mungkin ya. Satu lagi. Ntar ini kakak hapus dulu. Nomor 40 ya. Oke. 40. Bentar ya. Nah, nomor 40 kita baca ya. 2 buah hambatan masing-masing 60 ohm dan 40 ohm dirangkai seri dan dihubungkan dengan baterai 11 volt. Jika ampermeter dengan hambatan 10 ohm digunakan untuk mengukur arus pada rangkaian tersebut, kesalahan pengukuran arus yang terjadi adalah titik-titik. Ini bagiannya arus berarti listrik dinamis ya. Ini kondisi 1, tadi katanya di situ ada 2 buah muatan, bukan muatan, hambatan. Jadi hambatan dirangkainya seri. Nah, kalau digambarkan kira-kira seperti ini. Ini 60
60 dengan 40 gitu ya. Nah, ini dirangkai seri intinya ya. Dirangkai seri seperti ini, 60, 40 ya. Terus dihubungkannya dengan baterai 11 volt. Nah, gitu ya. Itu kondisinya gitu ya. Itu kondisi awalnya kayak gitu. Jadi kondisi awal. Nah, kita cari dulu aja di situ arus awalnya sebelum dipasang amperemeter atau I1 kalau di sini. Rumus I itu dari hukum Ohm, yaitu Pi dibagi R gitu ya. Cuma R-nya itu karena ada 2, berarti harus ditotalkan. Atau kalau di sini maksudnya ini R total 1, ini RT1 harusnya. RT1 maksudnya R total. Ini kan ada 2, berarti harus ditotalkan. Karena arus di sini maksudnya arus total gitu ya. Jadi di sini V-nya tadi 11, R-nya di sini ditotalkan ya. Karena ini seri berarti tinggal dijumlah saja. 60 tambah 40 jadi 100 di situ. Jadi di sini 11 per 100 atau 0,11 ampere. Nah, itulah arus awal sebelum dipasang di situ amperemeter ya. Nah, kondisi 2 itu kita pasang amperemeter. Nah, misal ini ya, kalau digambar sini, ini digambarkan seperti ini. Ini amperemeter yang hambatannya dia 10 ohm. Dan ingat kalau amperemeter itu pasti dipasang seri gitu ya. Dipasang seri. Ini kondisi kedua gitu ya, ketika sudah dipasang amperemeter. Baik, kita cek lagi I2-nya gitu ya. Nah, I2-nya di situ tinggal pakai apa? Sama rumusnya. I2-nya sekarang adalah Pi dibagi R total yang selanjutnya, yang kedua gitu ya. Setelah ditambahi amperemeter gitu ya. Amperemeter. Berarti ini tinggal nambah lagi aja dari yang atas. Kalau yang tadi kan 100, ini nambah 10 karena tadi 10 ohm tuh hambatan amperemeternya gitu. Jadi 110 jadinya gitu ya. Jadi 11 dibagi 110 ya 0,1 jadinya gitu ya. Nah, sedangkan tadi kan awalnya 0,11 gitu ya. Nah, ini nanti tinggal di selisihkan saja gitu ya. Tinggal diselisihkan saja. Nah. Oh, maaf, kepencet ya. Nomor tadi 40 ya. Atau salah soalnya tadi. Nomor 40 ya. Oh, salah ngeklik tadi ya. Maaf. 40 ya yang ditanya ya. 35, Kak. Oh, 40 yang ini gas ya. 35 Kak, ya? 35. Oh, 35. Maaf, tadi keklik ininya. Oh, udah betul ya? Iya, nah tadi. Nah, gitu ya, tinggal di kesalahan pengukuran. Ini kan aslinya segini kan, gitu ya, karena ada punya amperemeter juga, gitu ya. Punya amperemeter itu ada hambatannya juga. Ini nanti tinggal selisihnya, gitu ya. Sehingga di situ selisihnya adalah 0,01 gitu. Karena kan yang diukurnya jadi segini, harusnya kan jadi segini, gitu ya. Jadi nanti kesalahan pengukuran itu tinggal selisihnya saja. Cukup mungkin ya. Cukup dulu karena sudah 30 menit ya, nanti sisanya insya Allah akan semuanya pembahasan tertulis akan adik-adik dapatkan di aplikasi. Biasanya maksimal seminggu setelah pekan pembahasan gitu. Atau mungkin minggu depan mungkin ya paling cepat. Nanti coba dicek lagi saja ya. Seperti itu untuk pembahasannya. Kalau misalnya ada yang masih mau didiskusikan lagi, mungkin bisa menggunakan nanti konsul ya. Baik, mungkin gitu dulu ya untuk pembahasan ini. Kakak stop dulu share-nya. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas soal pelatihan ya. Soal pelatihan mungkin saya minta tolong Kak Dadit ya untuk men-share ini link sopelnya. Udah Kak di chat. Link sopelnya udah ada di chat Kak. Nah, baik gitu ya. Kalau PPT apa perlu? Oh, ini ada yang minta PPT. Tapi kalaupun ini PPT-nya dibagi 2 gitu ya. Kalaupun adik-adik tidak dapat PPT, nanti kan ada di aplikasi juga gitu ya. Di aplikasi. Atau mungkin kalau misalnya mau dipelajari sekarang ya,
boleh aja ya. Boleh Kak di-share di Telegram Kak. Boleh, mungkin nanti saya ke Kak Dadit aja ya di ini, tapi mungkin setelah ini paling. Mungkin setelah setelah beres ini PJJ-nya, tidak sekarang. Kalau mau dipelajari itu ada 2 PPT ya, dibagi 2. Mau dipilih juga boleh gitu ya. Dipilih, nanti sisanya mungkin kalau misalnya belum sempat terbahas, tapi semoga aja terbahas ya. Baik, kita mulai ya dari nomor 1. Baik, nomor 1 ini kita baca dulu soalnya. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Mobil mengalami percepatan konstan, sehingga suatu saat kecepatan mobil 50 meter per sekon. Kecepatan mobil saat menempuh setengah perjalanannya adalah titik-titik. Ini sebetulnya soal tentang GLBB gitu ya. GLBB dipercepat ini gitu. Soalnya itu saja. Tapi mungkin ini divariasikan dengan cara yang ditanya adalah kecepatan mobil saat menempuh setengah perjalanannya, bukan ini kan kecepatannya itu saat sampai 50 di sini ya, sampai 50 kayak gitu. Nah, jadi memang langkah ya, 2 langkah, atau kita cek dulu ya. Ini kalau misalnya yang diketahuinya dari soal kecepatan awal di situ tadi 10 meter per sekon ya, simbolnya misalnya kakak ini V0 gitu ya. Aja ini kita anggap sebagai apa? Kecepatan akhir ya, kecepatan akhir atau simbolnya Vt. Jadi 50 meter per sekon gitu. Nah, yang ditanya adalah Vt atau V pada saat T gitu ya. Atau boleh aja ini misalnya mau dibedakan boleh. Misalnya ini Vt1, Vt2 gitu ya. Simbolnya mau dibedakan silakan. Tapi tidak dibedakan juga tidak apa-apa. Cuma ini kan Vt-nya itu atau V akhirnya atau V pada saat apa gitu ya. Beda ini pada saat menempuh setengah perjalanannya gitu ya. Nah, itu yang ditanya seperti itu. Nah, ini yang tidak ada di sini gitu ya. Kalau misalnya untuk mungkin ini ada yang baru gabung juga gitu ya. Nah, ini sebelum ke pembahasan soal untuk GLBB gitu ya. Itu nanti rumus-rumusnya kira-kira ini ya, 3 rumus ini ya. 3 rumus ini yang bisa digunakan. Urutannya bisa macam-macam, boleh seperti ini atau yang lain urutannya ya, tidak mesti harus seperti ini. Ini yang tidak ada di sini adalah ini S. Di sini tidak ada S. Jadi sebelum ke pembahasan itu ya, sebelum ke pembahasan soalnya. Nah, di sini yang tidak ada S. Ini S tidak ada ya. Artinya ini kita bisa menggunakan rumus ini untuk soal GLBB dipercepat atau diperlambat gitu ya. Itu kalau S-nya tidak ada gitu ya, tidak ada S, tidak diketahui dan tidak ditanyakan ya, tidak diketahui dan tidak ditanyakan. Nah, kalau di sini yang tidak ada adalah ini tidak ada Vt gitu ya. Tidak ada Vt di situ kan. Karena ini saja, ini aja yang di otak-atiknya ini S, V0 ya. Terus apalagi ada Vt sama A ya, sama T satu lagi. Ada Vt sama A sama T gitu ya. Nah, sama T. Nah, untuk yang nomor 1 tadi di situ tidak ada S. Gitu ya. Kalau yang nomor 2 tidak ada Vt ya, berarti gunakan ini ya. Nanti kalau dipercepat biasanya ini positif, kalau diperlambat dinegatifkan gitu ya. Ini kalau yang nomor 3, yang selanjutnya ini tidak ada T di situ, tidak ada waktu. Jadi kalau waktu tidak diketahui dan tidak ditanyakan, gunakan ini. Yang nomor 4 itu tidak ada kecepatannya, tidak diketahui dan memang tidak ditanyakan juga. Jadi bisa gunakan nomor 4. Kalau V0 ada di mana-mana ya. Walaupun mungkin kalau adik-adik senang mengkonstruksi rumus, silakan aja bikin sendiri, diramu sendiri gitu ya, diturunkan sendiri yang V0-nya tidak ada gitu ya. Itu boleh aja gitu ya. Tapi minimal ini saja sudah cukup gitu ya. Minimal ini sudah cukup. Baik, ini kakak hapus dulu. Nah, atau mungkin kalau lupa boleh dibuka modul ya. Boleh dibuka modulnya dulu gitu ya. Sambil ngapalin gitu ya, sambil ngapalin. Baik, sebentar ya. Nah, kembali lagi tadi ke soal ya, ke soal yang nomor 1. Wah, maaf, ini agak ini dulu laptopnya. Nah, baik. Nah, kembali lagi soal nomor 1 di sini yang tidak diketahui dan tidak ditanyakan adalah apa? Ada 2 masalahnya di sini. Ada A ya, percepatannya gak diketahui nih, percepatannya konstan. Konstan itu tetap ya istilah lainnya.
A-nya tidak diketahui tapi besarnya berapa gitu ya. Terus apalagi waktu juga tidak diketahui. Nah, berarti di sini ada dua hal yang tidak diketahui. Berarti rumusnya juga memang bisa pakai dua rumus gitu ya. Atau boleh juga pakai satu rumus gitu ya. Tadi yang kakak share yang sebelum tadi itu, kalau tidak diketahui percepatan ya, bisa gunakan ini S sama dengan karena memang di sini tidak ada percepatan, V0 ya ditambah Vt ya. Vt itu simbol kecepatan akhir, mau pakai simbol lain juga boleh ya, dibagi 2, nah ini dikali T gitu ya, dikali T tadi ya, dikali T. Satu lagi itu menggunakan, kalau tidak diketahui waktu, di sini kan waktu nggak diketahui juga, bisa Vt kuadrat ya, sama dengan di situ V0 kuadrat gitu ya. Terus ini kadang ada yang plus minus atau plus aja di sini ya, plus itu 2AS gitu ya, AS. Nah, gitu. Jadi boleh gunakan dua rumus ini digabung, dikombinasikan atau pilih salah satu saja. Pilih salah satu rumus saja. Nah, kakak di sini kita coba cek ya pembahasannya. Nah, yang kakak pilih itu rumusnya yang ini, yang Vt kuadrat itu gitu ya. Itu milihnya yang itu. Tapi itu hanya satu rumus saja yang kakak pilih gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi cari aja dulu S-nya pada saat kecepatannya itu 50 meter per sekon. Jadi saat Vt-nya 50 meter per sekon, nah kita masukkan ke rumus ini 50 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2AS gitu ya. Nah, ini berarti 50 kuadrat jadi 2500, ini 10 kuadrat jadi 100 ditambah 2AS. Nah, ini nanti 100-nya pindah ruas ke sini ya, walaupun ini kakak tidak tulis di sini, jadi langsung. Ini pindah ruas ke sini kan jadi dikurang. Jadi 2500 kurang 100 jadi 2400 di situ. Ini sama dengan 2AS gitu ya. Sehingga S-nya itu adalah ini 2A-nya pindah aja ke bawah sini turun ya. Jadi membagi atau dituliskannya seperti ini. S itu sama dengan 2400 dibagi 2A. Atau kalau kita sederhanakan 2400 dibagi 2 adalah 1200A. Itulah jarak yang dia tempuh pada sampai kecepatan 50 meter per sekon. Nah, tapi yang ditanya adalah setengahnya dari ini, gitu ya. Berapa sih kecepatan ketika jaraknya setengah ini, gitu ya. Nah, kita gunakan lagi rumus yang sama ya. Rumus yang sama. Jadi Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Cuma S-nya itu adalah setengahnya dari sini, gitu. Berarti kalau 1200 per A, ini tinggal dibagi 2 saja. Berarti tinggal 600 per A, maaf ya. Nah, ini kita masukkan sini Vt kuadrat yang akan kita cari Vt-nya. Ini V0-nya tetap 10 meter per sekon kuadrat ditambah 2A, S-nya tadi 600 per A gitu ya. A-nya bisa kita bagi nih, kita coret. Jadi A dibagi 1 gitu ya, dicoret. 2 kali 600 adalah 1200. Nah, ini tadi 10 kuadrat 100 ditambah 1200 sama dengan 1300. Nah, ini karena ini masih Vt kuadrat, yang kita butuhkan adalah Vt berarti akar gitu ya. Berarti akar dari 1300 adalah 10 akar 3 atau boleh juga mungkin seperti ini kan dulu ya. Langsung juga tidak masalah gitu ya. Cuma di sini kakak diubah dulu. 1300 itu kan sama aja dengan 13 kali 100 gitu. Atau 100-nya dibikin 10 pangkat 2 gitu ya. 13 itu gak pas ya kalau diakarin itu pasti koma-koma aja karena memang ada yang akar 13 gitu ya. Akar 13, tapi kalau 100 diakarin atau 10 pangkat 2 diakarin itu 10 gitu ya. Sehingga hasilnya dapat tuh di sini Vt-nya 10 akar 13 meter per sekon. Baik, ada yang ditanyakan dulu, berarti jawabannya E ya. Ada yang ditanyakan nomor 1 ini? Kalau pakai dua cara gimana, Kak? Kalau pakai 2 cara tinggal kombinasi saja ya. Tinggal kombinasi saja, itu nanti saling melengkapi. Tapi kan agak repot juga sebetulnya gitu ya. Nanti bisa dicoba gitu ya. Kalau misalnya pakai 2 cara silakan bisa dicoba. Tinggal kombinasi saja. Maksudnya kombinasi itu gini. Jadi kekurangan di yang satu ya di persamaan satu nanti akan kita tambah atau ini substitusi jadi nantinya. Jadi ada beberapa persamaan terus disubstitusikan gitu ya. Kayak gitu saja. Nanti mainnya di situ, ada substitusi. Jadi dari 2 persamaan itu harus dikaitkan, harus disambungkan. Ya, bentuknya substitusi. Tapi ya sekali lagi tadi kakak ngambilnya ya satu rumus aja di sini yang Vt kuadrat karena ini juga sudah cukup gitu ya. Jadi biar tidak terlalu banyak biar tidak terlalu banyak rumus maksudnya gitu ya. Ya, makasih Kak. Silakan aja kalau mau menggunakan
dua cara ya, dua ini. Tapi tetap aja kalau secara secara langkah pengerjaan, walaupun menggunakan dua rumus kombinasi, tetap aja itu akan dua langkah juga ya. Iya, sekitar atau bahkan mungkin 3 ya, bahkan bisa 3 karena kan itu kita harus mensubstitusikan dari persamaan yang satunya lagi, yang S sama dengan P0 ditambah PT-nya itu. Ya Kak, makasih Kak. Ya, jadi cukup ini saja ya. Tapi kalau mau dicoba silahkan. Kak, lanjut aja mungkin ya, karena waktunya cukup mepet. Atau ada yang nanya, silakan. ada Kak. Kak, kan 1.200 per A itu disederhanakan berarti dibagi 2, Kak. Kan setengahnya tadi kan, Kak. 1.200 per Ya, A betul, itu betul. setengahnya. Yang ditanyakan. Ya. Terus kan 1.200 bagi 2, 600. Kalau A-nya itu kenapa tetap A? Ya. Kok nggak jadi A per 2, Kak? Oh, ini. Baik, ini coba kakak coret ya. Ini pakai coret-coretan. Ini 1.200 per A dibagi 2 gitu ya. Nah, ini bagi 2. Ini sama aja sebetulnya. Ini dengan, karena ini 2-nya per 1 gitu ya, per 1. Jadi sama aja ini dengan kayak gini. 1.200. 1.200. Nah, sama aja segini. 2A. Nah. Jadi pembagi kan, 2-nya pembagi juga, jadi di bawah gitu ya. Itu aja mudahnya. Ini kan 2 dengan 1.200 dicoret. Nah, dia udah gak ada 2-nya lagi gitu ya. Oke, Kak, makasih. Bisa Kak. dipahami ya? Bisa, Kak. Ya, sama-sama. Atau kalau misalnya masih agak bingung, boleh juga seperti ini. Jadi 1.200 ya. Boleh gunakan yang seperti dibagi. Jadi 1.200 per A, nah awalnya kan kayak gini tuh kalau misalnya ke bawah. Nah, ini dibagi 2. Nah, awalnya kayak gitu tuh. Kalau misalnya gini, ini harus lebih panjang daripada ini. Gitu. Kalau misalnya sama-sama lurus gitu. Awalnya kayak gitu tuh. Nah, ini kan kalau misalnya boleh juga kayak gini caranya nih. Ini kan 2 per 1 gitu ya. Nah, ini pembaginya dibikin pecahan kayak gini itu juga boleh. Nah, kalau pecahan kan pecahannya kalau pembaginya pecahan, walaupun ini bukan pecahan kan di situ 2 gitu, tapi ini hanya untuk memudahkan aja. Ini dianggap aja jadi pecahan jadi 2 per 1. Nah, kalau pembagi pecahan itu kan dibalik gitu ya, bisa dijadikan kali. Nah, ini bisa dijadikan kali tapi dibalik. Jadi ini 1.200 per A tetap ya, tidak diubah, tidak dibolak-balik. Ini per A, nah gitu ya. Terus, nah yang ini yang asalnya 2 per 1 dijadikan di situ 1 per 2 gitu ya. Jadi dijadikan kali tapi dibalik jadinya. Nah, kalau kayak gini kan jelas tuh. Nah, ini dicoret, ini dicoret sama aja gitu ya. Ini 600 per A, atau boleh juga seperti ini. Tadi kan 1.200 per A dikali setengah. Nah, boleh dikalikan dulu ya gitu ya. 1.200 kali 1.200 gitu ya. 1.200. Terus di situ 2 dikali A adalah 2A. Nah, gitu ya. 2 dikali A adalah 2A. Kayak gitu. Atau mudahnya biar tidak repot kayak gini, kalau pembaginya di sini bukan pecahan ya, bukan pecahan, misalnya dibagi kayak gini, dibagi 2, dibagi 3 gitu ya. Langsung aja kalikan ke sini. Nah, langsung taruh di sini saja gitu ya. Langsung taruh di sini. Baik, itu mungkin ya. Ada lagi yang ditanya nomor 1 ini? Ya gak apa-apa, kita santai aja. Semoga bisa dipahami ya, bisa lebih terbuka gitu ya. Bisa lebih, ya emang harus banyak latihan nanti ya. Untuk bisa lebih terbuka lagi itu harus mengalami sendiri nanti. Cukup ya, nomor 1 ya? Ya, lanjutkan. Ya, lanjut ya, oke. Nanti kalau misalnya belum kebahas semua, kalau waktunya agak cukup, mungkin ini kakak juga akan kasih juga ya ini PPT-nya. Baik, kakak lanjutkan dulu yang nomor selanjutnya, yaitu yang nomor 2. Nomor 2 ini, 2 buah partikel bergerak dari tempat yang sama. Partikel A bergerak dengan kecepatan tetap V. Sedang partikel B bergerak dari keadaan diam dengan percepatan tetap A. Jarak terjauh antara kedua partikel sebelum akhirnya partikel B menyusul partikel A adalah titik-titik gitu. Nah, ini tidak ada angka tapi hanya variabel saja di situ. Jadi ada VA, kecepatan A, ini ada bendanya ada A sama B ya.
Nah, A itu dia GLB, geraknya konstan ya, berarti GLB saja. Jadi V-nya VA saja, tidak ada V0, tidak ada VT gitu ya. Jadi VA saja sama dengan V gitu ya tadi di situ. Terus apa? V0B, V0 itu maksudnya kecepatan awal bagi B gitu ya. Itu sama dengan 0. Kenapa kan sama dengan 0? Karena di sini keterangannya itu dari keadaan diam gitu ya, berarti sama dengan 0. Terus apalagi di situ percepatan B ya. Percepatan B ini kakak simbolkan dengan AB kayak gitu ya. Itu sama dengan A tadi ya, percepatannya tetap, berarti dia GLBB nih ya, dia GLBB nih. Terus yang ditanya adalah jarak terjauh antara kedua partikel sebelum akhirnya P itu bertemu ya, atau bukan menyusul ya, menyusul A. Nah, mungkin yang perlu dipahami adalah terjauh gitu ya antara benda A dan B itu terjadi sampai kecepatan kecepatan B itu sama dengan kecepatan A gitu ya. Jadi jarak terjauhnya itu dari sini ke sini gitu ya. Jadi nanti nyusul gitu ya. Jadi B ini belakangan karena memang dia dari 0 ya. Jadi gini ceritanya kalau misalnya diceritain. Jadi B itu mulainya diem dulu gitu ya. Ini geraknya memang bareng-bareng, gerak B juga awalnya geraknya bareng-bareng, tidak ada yang belakangan. Cuma B itu dari diam dulu langsung digas gitu ya. Langsung dipercepat. Nah, itu kan nanti kecepatannya karena percepatannya itu tetap gitu ya. Jadi pertambahan kecepatannya konstan, tidak langsung ujuk-ujuk terus menyamai A, enggak juga. Jadi nambah ya, dari mulai 0 dia nambah sampai nanti sama kecepatannya dengan kecepatan A. Kalau sudah sama gitu ya, yang B itu masih dipercepat juga tuh, karena dia GLBB, masih nambah juga. Berarti kan nanti yang B kecepatannya lebih cepat dari A gitu ya, lebih cepat. Nah, kalau sudah lebih cepat pasti sudah makin mendekat dan bahkan nanti menyusul gitu ya, menyusul dan kondisinya itu sudah bisa melewati, bisa menyalip gitu ya, selanjutnya untuk yang B itu gitu ya. Jadi maksimumnya gitu ya, atau jarak terjauh itu hanya akan terjadi nanti itu sampai itu saja, sampai kecepatan akhir B itu sama dengan kecepatan A. Kalau A dia gak berubah-ubah ya, yang A dia gak berubah-ubah, dia konstan. Nah, sehingga rumusnya pakai ini saja. Jadi jarak dari sini ke sini lah kalau digambarkan di sini ya. Jadi S-nya. Rumusnya kenapa pakai ini Kak? Karena di sini tidak ada waktu ya. Jadi untuk yang B ini GLBB tapi waktunya tidak diketahui dan memang tidak ditanyakan juga. Jadi tidak ada waktu di sini ya. Di sini kan ada V0, ada ada AB sama yang ditanyakan S ya. Sama VT-nya ditanyakan gitu ya, VT-nya nanti. Bukan ditanyakan, VT-nya ada di sini ya. Ada di soal, dipahami. Bukan ada di soal, tapi dipahami dari soal untuk VT-nya ya. Yang nggak ada di sini kan tidak ada waktu ya di sini. Berarti gunakan rumus yang ini. VT kuadrat atau di sini VTB kuadrat karena untuk gerakan yang B, ini kecepatan awalnya V0B kuadrat ditambah karena dia dipercepat di situ ya. 2 kali A kali S. Nah, yang ditanya adalah S-nya ini. Karena V0B-nya tadi 0, ini kakak tidak tulis lagi ya. Jadi ini VTB-nya tadi sama dengan V ya, sama dengan kecepatan A yaitu V. Nah, itu V kuadrat, ini sama dengan 2AS. Nah, nanti S-nya itu adalah tinggal 2A-nya pindah ke situ ya. 2A-nya pindah ke situ, jadi membagi. Jadi V kuadrat dibagi 2A. Cuma kakak nulisnya seperti ini. Jadi S sama dengan V kuadrat per 2A. Sehingga jawabannya adalah yang A. Baik, ada yang ditanyakan dulu nomor 2 ini? Oh, ini udah mau habis waktunya. Atau kalau misalnya mau dipilih boleh lah. Mau milih soal nomor berapa? Kalau ada yang mau milih. Nggak bisa. Nomor? Nomor 3. Oh, nomor 3 boleh. 8 Kak. Nah, nomor 3 ya. Nah, nomor 3. Baik. Atau di chat ada yang nanya gak? Atau kakak lanjut aja dulu yang nomor 3 tadi ya, yang lewat mikrofon. Nomor 3 itu roda R sama dengan 50 cm. Ini jari-jarinya ya. Menggelinding dengan kecepatan sudut itu 4 radian per second. Dipercepat dengan percepatan sudut tetap 2 radian per second kuadrat. Jarak yang telah ditempuh roda selama 6 detik sejak dipercepat adalah titik-titik. Baik. Ini yang diketahui tadi ada jari-jari roda ya. R di situ jari-jari.
50 cm diubah ke meter dulu ya, 0,5 meter. Atau boleh juga menggunakan yang tadi ya, cara yang 10 pangkat, senti itu 10 pangkat min 2 gitu ya. Jadi 50 kali 10 pangkat min 2 atau 5 kali 10 pangkat min 1. Nah, itu juga boleh kalau pakai 10 pangkat. Atau ini 0,5 juga boleh seperti ini. Dibagi 100 boleh ya. Boleh langsung dibagi 100 juga boleh. Ini bisa beberapa cara. Omega 0 itu adalah kecepatan sudut awal. Kenapa di sini kakak kasih omega 0 atau di sini dianggap sebagai kecepatan sudut awal? Karena di sini ada percepatan sudut. Kalau ada percepatan sudut, berarti kecepatan sudutnya akan bertambah gitu ya. Akan bertambah. Berarti ini kita anggap sebagai kecepatan sudut awal saja. Nah, sekarang alfa itu percepatan sudut ada 2 radian per sekon kuadrat. Terus waktunya 6 detik, yang ditanya jarak. Nah, di sini yang diketahui adalah besaran-besaran rotasi, sedangkan yang ditanya di situ jarak gitu ya. Nah, ini rumusnya. Sebetulnya rumusnya karena ini geraknya itu dinamika rotasi ya. Sebetulnya rumusnya tidak beda jauh dengan GLBB, tapi mungkin diganti saja simbolnya. Jadi theta itu kalau di GLBB kan tadi ada S ya. Nah, kalau di GLBB maaf. Kalau di GLBB tadi ada S gitu ya. Nah, ini tadi ada S, ada ada S sama ada V ya. Ini nanti diubah saja ya. Jadi S-nya di situ S-nya dijadikan theta gitu ya. V0-nya dijadikan omega 0. Ini harusnya alfa ya. A-nya dijadikan alfa gitu. Atau mungkin kalau misalnya coba dituliskan di sini. Jadi rumus yang tadi yang kakak share, yang rumus-rumus GLBB ya, itu tinggal ganti saja, mudahnya gitu saja. Karena mirip ya, karena mirip. Ini nanti jadi theta ya. Terus V-nya menjadi omega. Kalau V0 berarti ada omega 0-nya gitu ya. Ini jadi omega. Omega itu abjad Yunani ya, mirip kayak W. Terus A-nya nanti simbolnya menjadi alfa saja ya. Alfa di situ. Alfa sudah kayak gini ya. Terus hubungan antara S dengan theta, hubungannya adalah S itu tinggal dikali jari-jarinya saja. Ini theta dikali jari-jari gitu ya. Theta dikali jari-jari. Terus ini juga sama. Kalau V itu nanti tinggal omega dikali jari-jari gitu. Omega dikali R. Ini juga sama ya. Untuk A itu nanti tinggal alfa dikali jari-jarinya gitu ya. Kali jari-jarinya. Baik, ini kakak hapus dulu. Zeta itu perpindahan kak. Rumusnya mirip kayak tadi ya, cuma beda simbol aja dikit di situ. Beda simbol. Jadi theta sama dengan karena di sini tidak ada omega t-nya ya. Theta sama dengan di situ omega 0 dikali T ditambah setengah alfa, ini harusnya alfa dikali T kuadrat. Omega 0-nya 4 tadi, T-nya 6, setengah, alfanya tadi 2, T-nya tadi 6 kuadrat ya, karena 6 detik di situ. Nah, ini hasilnya 60 radian, itu sudutnya. Nah, yang kita butuhkan adalah S. Nah, S itu adalah theta dikali R. Nah, gitu. Sehingga di sini 60 radian dikali 0,5 jadi 30 meter, jawabannya C. Theta itu apa kak? Baik, cukup ya. Mungkin ini karena ada yang bertanya tadi apa? Theta. Gimana? Theta itu apa kak? Theta. Iya, kenapa? Theta itu sudutnya ya, atau perpindahan sudut boleh. Gimana? Boleh lihat slide-nya nggak kak? Ya. Lihat slide. Lihat apanya? Slide-nya kak. Slide-nya. Boleh. Oh, tapi pembahasan gitu ya. Ini yang nomor 4 seperti ini. Sep. Atau tadi ya ada yang nanya dulu yang saya baca 7, tadi di chat ya. Ya, silakan. Nomor 7, Kak. Ya boleh tuh. Satu lagi aja ya. Mohon maaf ini kayaknya nggak terbahas semuanya ini. Kita coba nomor 7 aja. Mungkin karena ini udah mau habis waktunya ya. Kita cek nomor 7 aja dulu. Tadi yang nanya di soal, boleh lah nomor 78 boleh kita bahas karena insya Allah bisa lah ya. Semoga pas ini. Agak lebih tapi waktunya ini ya, mohon maaf.
Nah, ini nomor 7 dulu mungkin ya. Mohon maaf mungkin kalau tidak bisa semua di kakak layani ya pertanyaannya karena waktunya juga. Ini kakak coba bacakan dulu nomor 7. Suatu gas ideal mengalami proses dari A ke B seperti gambar di bawah. Jika suhu di A sama dengan 500 Kelvin, pada proses tersebut ya gitu ya, titik-titik gitu ya. Suatu gas ideal mengalami proses dari A ke B seperti di gambar. Jika suhu di A 500 Kelvin, pada proses tersebut titik-titik gitu ya. Nah, ini berarti harus dipilih gitu ya. Harus dipilih, ini kondisinya bukan siklus gitu ya, dari A ke B saja gitu ya. Kalau siklus itu harus balik lagi gitu ya. Ini kan enggak, dari A ke B saja udah aja berhenti di situ. Ini kan berarti apa? Di sini yang kita ketahui dari grafik ya, selain daripada soal cerita, ini di grafik ini kan sumbu Y-nya adalah P, yaitu tekanan, satuannya atmosfer atau ATM, nanti diubah ke Pascal ya, atau ke Newton per meter persegi dikali 10 pangkat 5 ya. Terus ini ada juga ln 3 ya. Ln itu logaritma natural gitu ya. Ini 1,1. Terus di sini apa? Sumbu Y-nya itu V ya, volume. Jadi maksudnya gini, cara baca grafik ini, berarti di A ini tekanannya adalah 9 ATM gitu ya. Volumenya ini 2 liter. Kalau di B, kita hanya perlu lihat ujung-ujungnya saja, A sama B saja. Kalau di B, tekanannya ini nih, tekanannya 3 ATM, volumenya adalah 6 liter gitu ya. 6 liter yang ini, volume ini ya, yang di sumbu exit. Nah, ini yang diketahui di data ya. Ini TA tadi dari soal. Terus ini dari grafik ada PA, ada PB, kakak ubah ini ke Pascal ya. ATM ke Pascal, ini ada petunjuk, ini Pascal atau Newton per meter persegi sama saja. Ini 3 kali 10 pangkat 5 saja. Terus ini dari liter kakak ubah juga ke meter kubik karena satuannya dalam ini tadi dari sini ya, dari informasi dari soal. Baik, lanjut dulu. Nah, kita cek dulu sebetulnya gini. Kalau yang grafiknya seperti ini sebetulnya ada 2 kemungkinan biasanya ya. Kalau yang melengkung kayak gini kadang bisa bisa isotermal atau isotermik, atau bisa juga yang namanya adiabatik gitu. Adiabatik. Nah, cara menceknya itu sebetulnya gini. Kalau misalnya V kali A itu sama dengan PA dikali PA, atau boleh juga P1 V1 sama dengan PB dikali PB, atau P2 V2 itu juga boleh ya. Itu boleh kalau misalnya itu sama dengan berarti dia isotermal. Tapi karena di sini ditanya juga suhunya, kakak coba cek lengkapnya aja, tulis rumus lengkapnya kayak gini. PA per TA, atau boleh juga kalau rumus biasanya di buku awalnya kayak ini, P1 V1 per T1 ya, sama dengan P2 V2 per T2 gitu. Tapi karena di sini namanya A dan B bukan 1 dan 2, ini kakak ubah ya, AB gitu ya. Ini tadi P-nya masukkan aja ya angkanya ke situ, ternyata hasilnya di situ 500 Kelvin. TB-nya 500, berarti sama dengan TA. Berarti kalau suhunya sama antara A dan B, berarti dia isotermal gitu ya, dari A ke B itu, bukan adiabatik. Nah, usaha untuk isotermal rumusnya kayak gini. W sama dengan nRT ln. Nah, ya. V2 dibagi V1, atau kalau di sini PB dibagi PA. Nah, ini 21 ini lambang untuk awal dan akhir ya. Awalnya A di situ atau 1 gitu ya, akhirnya itu atau 2-nya itu B gitu ya. Makanya ini diganti kalau untuk soal ini adalah PB per PA. Nah, untuk rumus nRT, ini kalau misalnya sudah ada N-nya diketahui boleh langsung ini. Tapi masalahnya, itu tidak ada N-nya nih, tidak ada molnya berapa gitu ya. Jumlah molnya gak diketahui di soal, makanya ini kakak ubah dulu tuh. nRT itu kan ada rumus gas ideal itu PP sama dengan nRT. P kali P sama dengan nRT. Jadi diubah ya. nRT-nya jadi PP. PP-nya ini bebas ya, karena sama dengan PA kali PA pasti sama dengan PB kali PB. Jadi adik-adik boleh nanti pilih yang ini, yang PA PA atau PB kali PB itu pilihan. Karena sama saja ya hasilnya, pasti sama. Hasil perkaliannya pasti sama. Ini ln ya. Nah, ini tinggal masukkan aja tadi PA-nya dari yang diketahui dalam satuan sistem internasional, tentu saja sudah diubah di sini. PA-nya juga ini PB-nya tadi 6 per 2, atau boleh juga pakai ini ya. 6 kali 10 pangkat min 3, 2 kali 10 pangkat min 3 boleh. Nah, cuma ini kakak langsung aja ya, 10 pangkat min 3-nya tidak dituliskan di sini, tapi kalaupun dituliskan di sini kan pasti dicoret ya, karena 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat min 3 itu 1 gitu ya. Nah, ini 6 dibagi 2 adalah 3, sehingga nanti ini ln 3 gitu ya.
Bulan 3 tadi ada 1,1 gitu ya. Ini yang di depannya adalah 9 kali 2 ada 18, 10 pangkat 5 kali 10 pangkat min 3 adalah 10 pangkat 2 gitu ya. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya seperti ini. W positif artinya gas melakukan usaha. Nah, karena ini sudah dapat jawabannya gitu ya. Gas melakukan usaha sebesar ini, ya berarti sudah lah gitu ya. Untuk yang lainnya gak usah dicek. Tapi kalau misalnya yang lainnya mau dicek, itu boleh juga ya. Mau dicek, itu nanti menggunakan juga hukum satu termo juga gitu ya. Baik, mungkin kakak coba lanjut aja dulu ke yang nomor 8 karena waktunya sudah. Ini cukup singkat ya, nomor 8 ini. Dari fisika modern, data dari persamaan efek fotolistrik ditampilkan dalam grafik di bawah. Besar energi kinetik fotoelektron yang dihasilkan adalah titik-titik gitu ya. Ini cara baca grafiknya, lihat dulu ini di sumbu Y-nya EK. Oh, berarti energi kinetik nih. Ini bicara energi kinetik. Nah, ini harus dikali 10 pangkat min 19 Joule. Kalau yang sumbu X-nya ternyata ini F, berarti ini frekuensi ya. Ini harus dikali nanti 10 pangkat 15 Hz gitu ya. Ini ada 2 di situ, berarti F-nya 2 gitu ya. Ini namanya W0 ya. Energi ambang. Boleh W0 atau W saja. Kita waktu minggu kemarin sudah belajar tentang fisika modern. Simbolnya kalau yang kemarin itu W saja ya. Tapi bisa juga W0. Ini negatif karena memang dia di bawah 0 di sini ya. Ini kan titik 0,0-nya, ini di bawah 0 berarti negatif. Nah, tapi kalau kita masukkan ke perhitungan itu masukin angkanya saja. Jadi di sini W0-nya atau W saja, boleh pakai kayak gini, W0 atau W saja. Itu ini ya, 4,8 itu. Kali 10 pangkat min 19, karena ini katanya di sini harus kali 10 pangkat min 19 Joule. Frekuensinya dari sini nih. Nah, ini 2, tapi harus kali 10 pangkat 15. Yang ditanya EK, energi kinetik. Rumus energi kinetik di fotolistrik ya. EK sama dengan HF dikurang W0 gitu, atau dikurang W saja. HF itu apa? HF itu di sini energi fotonnya gitu kan. Minggu kemarin seperti itu. H itu konstanta Planck. Ini konstanta lagi nih, bilangannya tetap ya. Bilangannya tetap. Nah, ini memang tidak ada di soal tapi ini dari hafalan ya. Tapi kadang memang beberapa konstanta suka dikasih tahu di soal juga. Jadi H-nya itu ini tetap ya. Bilangannya segini, ini hasil pembulatan 6,6 kali 10 pangkat min 34 ya, dikali F-nya tadi yang ini 2 kali 10 pangkat 15, nah dikurangi W0-nya tadi yang ini 48 dikali 10 pangkat min 19. Nah, ini kalau kita kalikan 6,6 dikali 2 hasilnya adalah 13,2, 10 pangkat min 34 dikali 10 pangkat 15 hasilnya adalah 10 pangkat min 19 ya, tinggal ditambahkan saja pangkatnya karena sudah sama ya angkanya 10 di situ. Nah, yang ini kan tidak kita kalikan, tetap kita tulis lagi di sini. Nah, karena ini kita sudah sama nih 10 pangkatnya, 10 pangkat min 19 ini juga sama. 10 pangkat min 19. Kalau sudah sama seperti ini, nah ini operasinya ini kurang atau tambah, tinggal dikurangkan atau ditambahkan depannya saja. Nah, ini kalau ini kurang ya, berarti 13,2 dikurang 4,8. Hasilnya adalah 8,4, 10 pangkat 19-nya tulis lagi. 10 pangkat min 19-nya ditulis lagi. Jadi jawabannya adalah yang E gitu ya. Baik, itu mungkin ya, mohon maaf ini sudah lebih waktunya. Nomor 5 sama nomor 6. Lihat dulu Kak slide-nya Kak. Nomor 5 sama 6. Lihat slide-nya. Oh, 5 sama 6. Iya. Oh, boleh. Slide-nya. Kirim ke grup Legacy kok. Atau mungkin nanti kakak kirim ya. Ini akan kakak kirim via Telegram. Gimana? Kirim aja nggak apa-apa kak. Iya Kak, boleh Kak. Kirim aja Kak. Via Telegram aja ya, karena memang waktunya sudah cukup mepet ini, sudah habis. Via Telegram aja ya. Mungkin insya Allah akan kakak kirim. Jadi biar adik-adik juga dapat langsung gitu ya, bisa dipelajari. Nah, ini tapi kalau mau dilihat seperti ini. Cukup dulu ya. Kakak akhiri ya, mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf karena ini dan mungkin